Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Bapak Ibu semua, kali ini saya akan berbagi tips untuk mengecek penerbitan NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu, NUPTK adalah bagian penting yang menjadi tanda Bapak Ibu sebagai pendidik ataupun tenaga kependidikan yang beberapa tahun ke belakang ini menjadi bagian yang sangat penting karena menjadi salah satu syarat untuk pencairan dana BOS atau pembayaran tunjangan ataupun gaji melalui dana BOS. Tentu Bapak Ibu berpikir bagaimana caranya dalam penerbitan atau pengusulan NUPTK, dan saya yakin mungkin Bapak Ibu sebagian besar telah memiliki NUPTK dan ada juga sebagian besar yang masih belum memiliki NUPTK. Saat ini saya akan berbagi tentang tips untuk mengecek apakah NUPTK yang Bapak Ibu usulkan telah terbit atau tidak. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum melanjutkan menonton video ini, ingat tekan tombol subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, untuk kita mengecek apakah NUPTK yang Bapak Ibu usulkan atau diusulkan oleh operator sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah pertama kita masuk ke Perval PTK, kita ketik saja situsnya pervalptk.data.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu tekan enter, kemudian kita menunggu sesaat untuk situsnya bisa muncul. Di dalam situs SSO data kemendikbud.go.id ini ada banyak Bapak Ibu ya. Salah satunya tadi adalah Perval PTK, kemudian juga ada Perval Ponsel, kemudian Perval PD, Perval TK juga ada di sini, dan ini adalah satu data untuk banyak kepentingan, dan salah satunya akan memuat tentang Perval PTK yang di dalamnya berisi tentang Perval PTK atau salah satunya pengajuan NUPTK. Ya, di sini ada username dan password Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masukkan username dan password. Nah, password dan username ini adalah password yang digunakan oleh operator sekolah untuk mengecek apakah data usulan Bapak Ibu sudah terbit NUPTK atau belum. Setelah kita masukkan username dan password, kita klik login. Ya, Bapak Ibu nanti akan dihadapkan pada sebuah situs seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada bagian-bagiannya adalah daftar PTK, kemudian Perval PTK, pengajuan NUPTK, status pengajuan, status klaim, kemudian upload ulang berkas. Ya, kita fokus di bagian 4 ini Bapak Ibu. Yang pertama saya jelaskan untuk pengajuan NUPTK. Kita coba klik. Kolom untuk pengajuan NUPTK adalah diperuntukkan bagi mereka yang belum memiliki NUPTK Bapak Ibu ya. Coba saya ajukan, coba misalnya kita klik ya. Untuk mengajukan NUPTK ada beberapa data yang diminta ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah SK pengangkatan dan penugasan. Ini bagian pertama. Kemudian ini maksimal 2 MB. Di dalam SK pengangkatan dan penugasan itu kan ada SK dinas atau SK yayasan dan ditambah dengan SK sekolah juga. Kemudian ada KTP di scan asli, kemudian ijazah SD scan asli, kemudian ijazah SMP juga di scan asli, ijazah SMA scan asli, dan ijazah S1 atau D4 di scan asli. Kalau Bapak Ibu sudah lengkapi ini, tinggal ajukan. Ya, itu adalah langkah untuk mengajukan NUPTK. Nah, target saya hari ini adalah kita mau mengecek status pengajuan NUPTK yang telah kita ajukan, apakah telah diterima atau diterbitkan oleh Kemendikbud. Kita akan coba buka di status pengajuan.
Ya, kita coba klik status pengajuan. Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat status pengajuan NUPTK kita ada di posisi sebelah mana? Yang pertama yang kita lihat adalah di paling ujung sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita lihat di sini status pengajuan. Nah, di sini ada tanggal pengajuannya ya, tanggal 2 bulan 4 tahun 2021 hari ini ya. Sudah diajukan salah satu PTK untuk pengajuan NUPTK. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan pertama, nanti status pengajuannya adalah dalam posisi antrian. Posisinya ada di dalam pengajuan diajukan oleh pihak sekolah. Jadi setelah diajukan oleh pihak sekolah, kemudian masuk dalam antrian, nanti Dinas Pendidikan akan melakukan pemeriksaan data dan kebenaran data. Ketika datanya sudah benar, akan diberikan penyampaian data telah di-approve atau diterima oleh dinas, kemudian dilanjutkan ke LPMP. Nah, di keterangannya di sini data disetujui atau di-approve dinas. Kemudian setelah di-approve dinas, data tersebut akan berlanjut ke LPMP. Ya, akan berlanjut ke LPMP. Kemudian jika LPMP telah menyetujui dan data sudah dinyatakan benar, maka LPMP akan mengklik setujui, kemudian akan muncul disetujui LPMP atau BP PAUD ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada di posisi ini adalah posisi yang paling aman Bapak Ibu. Karena ketika kita ada di posisi antrian kemudian di-approve oleh dinas, belum tentu data kita bisa diterima di LPMP. Begitu juga ketika misalnya posisinya kita ada di dinas, belum tentu juga data kita bisa diterima oleh dinas. Ketika nanti gagal di dinas, data kita bisa diperbaiki, kemudian sebelumnya ditolak dulu oleh dinas, akan disampaikan kesalahannya ada di bagian apa. Ya, kalau datanya kita sudah di dinas kemudian ditolak, nanti akan muncul keterangan di sini Bapak Ibu ya, di bagian ditolak gitu ya. Nanti akan muncul kita posisinya itu ditolak karena apa, gitu ya. Nah, setelah diterima kita perbaiki dan diterima lagi oleh dinas, kemudian lanjut ke LPMP, nanti akan disetujui oleh LPMP, posisinya akan seperti ini. Disetujui LPMP. Nah, posisi ini artinya Bapak Ibu tinggal menunggu NUPTK akan terbit, ya. NUPTK akan terbit, kemudian hasilnya nanti akan seperti apa gitu ya. Nah, penerbitan NUPTK oleh Kemendikbud ini memakan waktu yang tidak bisa kita tentukan ya Bapak Ibu ya. Apakah bisa 1 hari atau 2 hari atau bisa 1 bulan, karena tergantung antrian yang masuk di Kemendikbud. Jadi kalau Bapak Ibu sudah statusnya ada disetujui di LPMP, Bapak Ibu sebaiknya tetap bersabar saja untuk menunggu hasil atau diterbitkannya NUPTK. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di bawah ini adalah NUPTK yang sudah terbit ya. Nanti Bapak Ibu lihat datanya. Kalau sudah ada keterangan NUPTK telah terbit atau terbit, nah Bapak Ibu tinggal klik di sini, nanti akan muncul NUPTK yang terbit tersebut. Ya, berapa NUPTK-nya, kemudian Bapak Ibu bisa lihat dan catat, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan di data Dapodik. Ya, Bapak Ibu untuk pengajuan NUPTK ini kalau kita lihat sebenarnya agak susah-susah gampang ya. Memang secara sistem kita anggap susah, tetapi kalau kita jalani atau kita misalnya kita ajukan, coba ajukan, kemudian juga kita ikuti terus, ternyata juga bisa cepat ya. Jadi tidak sesusah yang atau tidak sesulit yang orang bayangkan dalam penerbitan NUPTK. Tinggal Bapak Ibu dalam pengajuannya siapkan data yang tepat atau data yang benar, kemudian sesuai dengan saya tunjukkan tadi, misalnya SK penugasan, ijazah SD, SMP, SMA sampai S1 yang sesuai ya. Begitu juga dengan selalu mengecek data apakah sudah diterima atau belum. Nah, data ini biasanya dicek oleh operator Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu bisa meminta misalnya untuk cek data ini secara berkala, misalnya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali gitu ya. Apakah data Bapak Ibu sudah terbit atau belum. Karena setelah terbit, tugas Bapak Ibu adalah mencatat NUPTK, kemudian memasukkan data NUPTK,
atas bantuan operator sekolah di dalam data Dapodik ya. Di Bapak Ibu yang telah memasukkan data NUPTK di Dapodik ini, nanti status jamnya akan terhitung otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu belum memiliki NUPTK, maka info GTK-nya belum terbaca sebagai jam linier atau jam mengajarnya belum dihitung. Ya, saya rasa Bapak Ibu itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bahwa pengajuan NUPTK itu tidak sulit dan semua orang berhak untuk memiliki NUPTK. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.